bisnis ke depan itu decoupling, bisnis masa lampau atau bisnis masa kini. Decoupling adalah ketelepasan atau bukan merupakan kelanjutan bisnis masa lalu atau saat ini, atau perubahan bentuk dari masa lalu yang bermetamorfosis. Bukan decoupling, itu bentuk baru putus dengan masa lalu. Bisnis ke depan, bisnisnya bentukan baru dan banyak. Dalam 15 tahun ke depan ada banyak bisnis yang tumbuh di mana saat ini model bisnis tersebut belum ada. Bahkan ada yang memprediksi di tahun 2030 ada 40% jenis bisnis baru di masa itu yang saat ini tidak dikenal sama sekali. Bahkan TV dianggap bisnis zaman dinosaurus. Anak yang lahir di tahun 2030 ke atas tidak kenal TV. Kita beri ilustrasi, net TV modalnya triliunan dengan penonton perharinya diperkirakan 1 juta penonton. Bandingkan dengan Red Run Entertainment punya Raffi Ahmad di YouTube dengan yang per hari penontonnya 5 juta viewers, modalnya tidak lebih dari 1 miliar. Apa nggak berubah dengan TV ke depannya? Bayangkan, ditambah lagi kalau 4G yang sudah mulai dipasarkan di dunia seperti saat ini tahun 2021 diperkirakan 50% kejar dunia adalah 5G, di mana speednya 10 kali lebih cepat daripada 4G. 5G berbasis data mengcover luar area yang nggak ada blank spotnya, di mana lebih cepat bisa Telkom dan Telkomsel serta sejenisnya di tahun 2022 ke atas tinggal separuh omsetnya karena kita pakai 5G ini ke negara lain yang lebih murah. Maka YouTuber menjadi new content dan YouTube menjadi new TV. Anak-anak generasi Z yang disebut generasi digital adalah generasi hyper connected tahun 2030. Mereka merupakan 25% angkatan kerja dan ini punya gaya bisnis baru di tahun 2045, di mana Indonesia emas kala itu, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Anak zaman Z merupakan 76% angkatan kerja produktif dan 40% generasi milenial, menguasai 80% word di tahun 2045. Apa yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia atau apa yang terjadi di dunia pendidikan secara global? Pendidikan akan jadi digital, guru akan tinggal separuh jumlahnya di tahun 2030 dibanding jumlah guru saat ini. Sekolah akan jadi sosial, keterampilan sosial, akhlak dan seperti prakarya dan inovasi, ilmu serta inovasi. Semua pindah ke gadget. Di platform pendidikan akan segera banyak bermunculan dan setiap disiplin ilmu dan setiap levelnya akan tersedia di dunia digital. Sekedar pengingat, banyak profesi yang hilang di tahun 2009. Pilot helikopter dan plus kameramen merupakan pekerjaan dari 2.000 orang di seluruh dunia. Saat ini nganggur semua, ahli profesi atau ahli bidang. Tidak lagi ambil kamera laut udara karena sudah tergantikan oleh drone. Drone mulai mengambil alih jatah GoFood dan sopir ojol driver di tahun 2025. Driverless car akan mengurangi jumlah sopir bus dan jumlah sopir angkot hingga 50% 10 tahun dari sekarang. Jadi apa yang harus dilakukan untuk generasi muda sekarang? Mulailah menguasai dunia digital, IT, IoT, dan ciptakan sistem baru yang berhubungan dengan membuat hidup lebih mudah. Dan untuk saya pribadi yang generasi X ini, saya harus belajar dengan generasi milenial dan generasi Z yang nggak nyampe otak saya dengan kalian. Jujur, salut buat kalian semua.